Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi ke-9 dari Muri 100 Days Challenge 100 hari live talk show dengan temanya Muslimah Inspiratif. Dan hari ini Mak Muri lagi-lagi hadirkan sosok muslimah inspiratif. Masya Allah ya. Ternyata kalau kita gali lagi Mak ya, banyak sekali ya muslimah-muslimah yang luar biasa ya. Luar biasa, penuh dengan apa ya, orang-orang yang nampak biasa saja di luarnya, tapi ternyata di kehidupan itu sungguh perjuangannya luar biasa ya, penuh dengan challenge. Dan ternyata mereka, alhamdulillah izin Allah, mereka sudah berhasil melewati berbagai challenge. Nah, seperti apa sih ketangguhan sosok muslimah yang satu ini, yang katanya 9 kali ganti bisnis? Wah, aku baru 7 kali ya, aku baru 7 kali kurang lebih ganti bisnisnya. Ini 9 kali ganti bisnis dan tidak menyerah. Ada orang-orang yang cuma sekali gagal menyerah ya nggak, 3 kali kayaknya bukan bakat aku deh di bisnis gitu ya, akhirnya sudah menyerah. Nah yang ini muslimah yang satu ini 9 kali ganti bisnis, masya Allah luar biasa. Dan dia tetap tangguh dan dia tetap bisa bawa happy. Wah, nampaknya happy ya, walaupun dalam dunia bisnis itu perjuangannya nggak seindah yang nampak pemirsa. Waalaikumsalam. Ada mana nih? Mas Ridwan Musali. Alhamdulillah sehat ya. Ini sudah hadir beliau. Oke. Aku panggil dulu. Mas Ridwan tinggal di mana nih Mas Ridwan ya, dan teman-teman yang lainnya boleh ketik di chat dari mana aja nih yang nontonnya hari ini. Oke. Nah, halo. Hai, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Alfi. Bener ya panggilannya Mbak Alfi ya? Iya, Iya, benar. Masya Allah. Apa kabar Mbak Alfi? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah juga untuk hari ini sangat cerah cuaca di Bojonegoro dan bikin semangatnya semakin 100%. Mantap. Di Bojonegoro nih teman-teman di Malvi nih. Tadi ada yang dari Jogja, ya. Dari Palembang, cerah ya. Semal yang kemarin nih, kemarin sore yang hujannya kenceng banget kalau di Bandung nih. Kalau sekarang alhamdulillah di Bandung juga ceria. Ceria, seceria aku yang bersiap mendapatkan inspirasi dari Maalfi hari ini. Oh, Maalfi, aku ini ya katanya Maalfi tuh udah 9 kali gagal bisnis. Itu apa aja Ma yang dulu pernah dicoba? Oh, betul banget. Bener ada 9 dan apa namanya ini hari ini yang kita jalanin ini bisnis ke-10 totalnya. Masya Allah. Dulu itu ini langsung curhat boleh ya? Jadi ceritanya itu memang kan saya sama suami itu kita sama-sama punya impian itu sebenarnya nikahnya muda gitu kan. Dan setelah menikah itu kita pengen pokoknya nanti habis nikah kita harus buka bisnis nih gitu. Nggak pengen tidak ada keinginan untuk apa namanya jadi karyawan dan lain-lain. Nah langsung tuh habis nikah kita beneran kita buka bisnis itu selang beberapa hari setelah nikah gitu kita udah prepare untuk bisnis yang pertama. Yang pertama itu kita waktu itu sempat jadi promotornya Steven yang fingerprint itu, Mak. Itu bisnis pertama kita. Kalau nggak salah jalannya sekitar berapa bulan ya? 3 atau 4 bulan atau berapa bulan gitu. Nah, dari situ karena mungkin yang namanya pembisnis pemula ya, pembisnis awal-awal gitu, pengennya sih ketika buka pengennya langsung langsung dapat pelanggan, langsung laris gitu kan. Tapi kenyataannya di dunia bisnis kan nggak kayak gitu ya. Pasti ada gagalnya, ada jatuh bangunnya kayak gitu. Ketika nggak laris, kita ngelihatnya rumput tetangga nih. Kalau jualan ini kayaknya bagus nih, prospeknya keren gitu kan. Kita ikut-ikutan waktu itu. Jadilah kita ganti bisnis yang kedua itu kita jadi sebelum sebelum yang fingerprint itu ada juga kita sempat jadi jualan di HPAI itu gabung di situ, terus habis itu yang kedua jadi promotor Steven. Selanjutnya kita pernah distribusi pepaya California. Kala itu pepaya California di Bojonegoro masih masih baru, jadi masih banyak sekali yang apa namanya minat kayak gitu. Itu sempat jalan beberapa bulan, kita ganti di pembibitannya. Jadi kita sempat bikin greenhouse kayak gitu.
sambil jualan bibit kita jualan pepayanya juga. Ganti lagi di selanjutnya itu kan waktu itu lagi apa happening yang rebranding produk snack kayak gitu ya Mak ya. Kita bikin tuh apa namanya kita rebranding produknya makanan khasnya Bojonegoro ada ledre waktu itu. Kita bikin itu sama bikin keripik ubi cilembu ya gitu. Kita rebranding produknya. Terus cuman jalan beberapa bulan aja. Habis itu kita sempat juga beralih di penerbitan buku. Kebetulan suami suka nulis dan dia apa namanya diajak kerjasama sama salah satu tokoh juga di Bojonegoro itu untuk bikin bukunya. Sekalian diterbitin, sekalian kita yang masarin juga. Itu cuman berapa kali ini ya, 2 atau 3 gitu. Habis itu kita tutup lagi. Terus sempat juga setelah itu kerjasama sama teman itu kita buka travel umroh biro travel untuk perjalanan umroh itu 1 kali berangkat habis itu tutup lagi deh sampai akhirnya di apa di usaha kita yang terakhir itu baru sampai sekarang diistiqomahin. Nah, kalau kalau dilihat tadi perjalanan 9 itu semuanya beda-beda banget ya, bukan sesuatu yang Beda. mirip-mirip. Dari Steven ke Mm-mm. herbal, dari herbal bahkan Mm-mm. sampai ke travel, itu Mm-mm. jauh banget tuh, jauh banget tuh. Nah, Mm-mm. apa saat itu gini, apa saat itu yang memutuskan untuk ganti deh gitu. Apa tuh, Mak? Waktu itu keputusannya sebenarnya simpel sih, kan kita lebih apa namanya bersinggungan dengan orang-orang itu ya. Jadi waktu kita habis nikah itu kita apa namanya kenal sama salah satu teman itu yang dia memang distribusi pepaya. Jadi dia yang menghandle menghandle perkebunan pepaya. Habis itu apa dia menghandle jalur pendistribusiannya juga. Nah dari situ kita ditawarin tuh oh nanti ini aja kamu ikutan jualan ini caranya gini 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 gitu sama juga yang snack pun juga sama kita digiring apa namanya yang kemarin udah nggak berhasil gitu ya coba dong Mas Deim sama Mbak Alfi bikin ini nih ini lagi ini dikasih tahu datanya ini nanti kalau apa namanya snack itu rasionya begini 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 satu harinya nanti bisa gini gini udah kita nyoba dan ternyata nggak seperti itu faktanya sama juga jadi kayak apa ya kita dibawa sama arus gitu loh, Mak. Habis-habis Oke. apa namanya pembibitan, terus habis itu ke snacknya tadi yang rebranding itu tadi, terus sampai yang ke apa kita Umroh bikin travel ya. penerbitan buku. Umroh sama travel itu juga kita kebetulan ada rekan kita juga yang dia itu apa namanya menghandle perjalanan travel ke Turki. Nah, kebetulan kala itu kita juga suami kebetulan itu kan juga sempat jadi karyawannya di Biro Umroh. Nah, itu kerjasama tuh berdua bikin apa namanya biro umroh itu dan cuma 1 kali berangkat dan itu udah selesai, nggak Oke, dilanjut. oke. Mm-mm. Bagus. Jadi karena memang datang banyak penawaran-penawaran ya, dan penawarannya Mm-mm. bukan penawaran yang asal-asal. Mereka bawa data loh ternyata ya. Benar. Mereka bawa data dan itu yang membuat kita terpincut ya si data itu gitu Mm-mm. kan ya. Oke. Mm-mm, Nah, benar-benar. kalau yang bisnis yang sekarang nih, apa mereknya, Mak? Baby Jab. Nah, Baby Jam nih teman-teman. Nah, Baby Jam ini Mm-mm. berarti bertahan udah berapa lama nih? Kalau Baby Jab itu dari 2016, pertengahan tahun 2006. 2016, itu Masuk sampai tahun sekarang berarti kelima kurang ya. lebih, mau masuk tahun kelima Masuk tahun tahun ini. kelima, oke. Nah, sekarang gini, Mm. apa yang membedakan Maalfi sekarang kok nggak cepet ganti sih di Baby Jab ini beda sama yang sebelumnya? Kenapa? Mm-mm. Jadi gini, kalau dulu itu mungkin kita asal-asalan ya, kita buka bisnis itu asal-asalan, melihat apa namanya bisnis A kelihatannya ramai kita ikut-ikutan gitu. Kalau yang di Baby Jet ini saya rasa mungkin yang pertama karena kita sudah lelah ya, lelah gonta-ganti bisnis. Habis itu benar-benar yang di Baby Jet ini dari awal kita sudah melihat peluang gitu loh. Kita sendiri yang bisa melihat oh ini kayaknya peluang yang bagus nih. Sama kita disupport juga oleh salah satu guru kita Mbak Alfi ini diterusin, ini bisnis bagus potensinya karena marketnya middle muslim gitu. Apalagi kalau untuk anak-anak, waktu dulu 2016 kan belum banyak pemainnya ya, masih kebanyakan masih hijab dewasa. Saya lihat peluang ini, oh ini kalau saya seriusin di sini, ini market share-nya masih gede banget gitu kan. Apa namanya untuk pemain hijab anak pun juga masih jarang dan beneran kalau itu ketika waktu kita nyemplung pertama itu langsung ibaratnya gini kita udah nggak beralih-alih lagi gitu loh udah tahu oh ini bagus kalau kita seriusin tambah-tambah keren nih kayak gitu akhirnya beneran
2016 waktu itu mungkin saya masih sendirian, jadi suami masih sambil nyambi ya bisnis. Jadi Baby Jab itu 2016 berdiri, suami waktu itu masih masih di apa di penerbitan, terus habis itu di umroh kayak gitu-gitu. Akhirnya benar-benar kita berdua jalanin yang Baby Jab ini sekitar tahun 2018 awal kalau nggak salah. 2018 itu kita seriusin berdua. Jadi udah benar-benar udah Bismillah fokus satu ini kita gedein gitu. Oke, jadi yang membedakan adalah bahwa ini apa ya? Mungkin juga karena pengalaman dari 9 kali itu dan akhirnya ini yang ngelihat potensi pasarnya juga cukup. Sebenarnya kalau tadi ngomongin potensi pasar di sebelumnya juga kita diimingi loh oleh data bahwa ini potensi Oh, pasar besar gitu kan ya. Nah, kalau yang ini hmm. lebih bertahan. Nah, sebenarnya gini, aku kan Raza itu bisnis ketujuh Mak ya, yang sebelumnya tuh bisnisnya udah gonta-ganti dan itu bidangnya juga beda-beda ya. Ada kuliner, ada di buku juga, di baju anak, di event organizer, di foto produk, di fotografi, itu juga beda-beda. Nah, kalau aku pada akhirnya kenapa aku bertahan di Raza sekarang masuk tahun ke-10 ini? Karena pakai ilmu gitu ya. Karena yang di sinilah baru aku menemukan bahwa oh ngejalanin bisnis itu bukan hanya berdagang, tapi mempelajari ilmu bisnisnya, ilmu rekrut karyawan, ilmu ini dan sebagainya. Ma Alvin ngerasa gitu juga nggak sih? Iya, bener banget. Jadi waktu dulu itu, antara 2014 sampai 2016 tuh kita sebenarnya, karena Bojonegoro kan kota kecil ya, kita tuh belum menemukan yang namanya guru atau komunitas bisnis gitu. Kita masih sendirian, masih ibaratnya coba gagal, trial error lah. Jadinya error beneran. Terus habis itu yang di Baby Jab ini, alhamdulillah Allah pertemukan dari ibaratnya gini, kita minta sama Allah ya Allah pertemukan sama guru bisnis yang benar-benar bisa ngebimbing kita untuk menjalankan bisnis ini. Dan beneran, waktu itu 2016 pertengahan, 2017 dipertemukan sama SBO. Ya Jadi waktu dulu Allah. tuh aku pernah aku tuh dulu ikut kelasnya SBO, Mak, yang waktu itu kalau nggak salah bedah bukunya Mama Jago Jualan itu ya. Materinya kurang lebih seputar itu. Aku lupa lebih pastinya angkatan keberapa. Tapi itu yang aku pakai ibaratnya jadi pedoman gitu. Kan banyak dari apa namanya ilmu marketingnya, terus penjualannya gitu kan banyak. Dilanjut, habis itu ada buku Ramsbo. Jadi Yang biru ya. segala segala kebutuhan, ya aku pajang di rumah. Jadi ibaratnya gini, ketika apa yang aku butuhkan, itu Allah hadirkan solusinya gitu. Sama Masya waktu itu Allah. apa namanya? Aku butuh tim nih, aku butuh tim, butuh ini. Akhirnya kejawab tuh dari situ, dari buku rasulnya. Oh ternyata ini caranya kita apa namanya merekrut karyawannya, nanti SOP-nya dibikin seperti apa, job desk-nya gimana, wewenang tanggung jawabnya dan sebagainya, gamblang semuanya dijelaskan di buku itu gitu. Jadi aku waktu itu, ini ibaratnya gini, aku butuh butuh ilmu ini dan langsung disediain gitu. Jadi aku ingat banget waktu itu ikutan PO-nya. Jadi benar-benar itu terbitan pertama kalau nggak salah. Itu aku dapat bukunya. Habis itu dilanjut lagi sama yang laporan keuangan. Mudah bikin laporan Hmm. keuangan itu. Disambung. Jadi kayak ibaratnya, oh iya ya, ini aku lagi butuh ilmu ini, dapat solusinya gitu. Bahkan itu dari buku itu pertama terbit sampai sekarang masih aku pakai juga untuk Masya sistem Allah. keuangannya. Jadi ngebantu Baby Jam banget dan bahkan sampai yang terakhir jurnal, buku jurnal itu seluruh anak-anak satu kantor itu aku beliin gitu. Jadi kita kan Masya Allah. kebiasaan juga setiap pagi itu bikin action plan. Jadi nanti seharian ini kita untuk mencapai goal ngelakuin apa aja gitu kan. Nah, akhirnya awal tahun kemarin kebantu, kita order banyak untuk dibagiin ke tim. Suami yang temennya juga sama-sama juga temen sharing gitu, akhirnya sampai dia ikutan beli gitu loh, ikutan di PO-in, oh nanti apa namanya ikut beli ini dan ini benar-benar manfaat banget gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi bukan kalau kalau yang sekarang bukan bisnisnya yang diganti, tapi cara menjalankan bisnisnya yang diganti. Itu nggak sih Mak kuncinya? Bener banget, betul betul banget. Bukan salah Jadi kalau bisnisnya, tapi tapi bukan salah, cara bukan, menjalankan uh, bisnisnya yang uh, diganti. iya Kalau bener dulu, banget. kayaknya begitu turun kita ganti. Wah ini kayaknya nggak ternyata Uh, nggak sesuai dengan yang diimpikan ganti. Ganti lagi produknya. Akhirnya kita mulai lagi dari nol ya nggak sih? Dari kebayang ya bener. dari yang tes kepribadian menjadi apa tuh yang kedua tuh tadi? Oh bukan yang kedua. Eh, Pokoknya beda-beda banget ya sampai ke pepaya. Itu kan
sesuatu hal yang dipelajari lagi dari nol ya, Mak. Akhirnya ibaratnya usia kita yang kemarin jadi kebuang ya gitu ya. Jadi belajar lagi dari nol lagi, belajar lagi dari nol lagi. Karena secara berulang-ulang kita mengubah objeknya ya, padahal sebenarnya yang dipoles adalah subjeknya, itu kitanya nih, pelakunya nih. Kalau dulu gagal kita pelajari, oke, gagalnya karena apa? Terus ketika pemasaran sepi, oke, apa yang harus diperbaiki? Ketika karyawan begini, apanya yang harus diperbaiki? Gitu ya, Mak ya. Jadi jangan Benar. menggonta-ganti lagi bisnisnya, tapi proses menjalani bisnisnya itu yang harus terus-terusan diganti. Ya nggak sih, Mak? Bener banget. Jadi kalau dulu itu gini, Mak, ibaratnya kita nggak laris, ibaratnya produk kita nggak laku di pasaran, itu yang disalahin produknya gitu. Kita kan waktu Yes. itu pernah yang fingerprint itu masuknya kita ke TK-TK gitu ya. Waktu itu kita baru nikah, kita belum punya anak, dan ibaratnya kita dinyinyirin sama emak-emak gitu. Loh, kan Mbak Alfi sama Mas Bim belum punya anak, gimana bisa gini-gini. Udah itu kita down gitu kan, nyalahin produknya, ini nggak, ini nih susah nih, sekolah di Bojonegoro begini nggak masuk gini gitu. Padahal sebenarnya kalau kita seriusin tuh profitable banget gitu, apa profitnya gede dan itu bisa keren kalau diterusin. Sama juga yang pepaya itu juga sama, kita nyalahin produknya berkali-kali, kita ganti tuh gara-gara produknya gitu, kita nggak mau salah. Padahal kalau kita telusur sebenarnya kita sendiri yang nggak punya ilmu, kita yang nggak mau apa namanya, kita yang nggak punya guru, kita sama sekali nggak berkomunitas gitu loh. Jadi ibaratnya kita mau sharing ya sharing sama siapa gitu kan. Akhirnya ya ketika bangkrut ya sebenarnya kita sendiri yang apa namanya, yang sumber kesalahan itu gitu, Mak. Oke, oke. Nah, itu catat teman-teman ya. Jadi jangan dulu tutup bisnisnya, tapi perbaiki dulu cara kita menjalankan bisnisnya. Nah, kalau bisnis yang sekarang, Baby Jab ini, sistemnya gimana, Mak? Retail atau kemitraan? Maaf. Kalau kita dari awal itu memang Baby Jab kita fokusnya langsung kemitraan. Jadi apa namanya, kita apa langsung bukanya itu kan langsung penjualannya via online gitu. Jadi dari awal udah kita setting nih. Ini kalau kita offline nggak bakal nyampe gitu kan. Market Bojonegoro kan kecil. Ibaratnya kalau kita jualan apa offline dengan harga sekian pasti bakal ditolak gitu. Kita yang pertama kita fokusnya online karena memang modalnya terbatas ya. Kita nggak mampu sewa toko, nggak mampu bikin properti yang segambreng harganya gitu kan. Akhirnya kita fokusnya online dan biar gede kita langsung open kemitraan. Jadi langsung kala itu mungkin masih sistemnya masih reseller sama agen kalau dulu. Reseller sama agen kita buka jadi pembelian sekian, terus habis itu dapat diskon sekian. Kalau yang agen sekian dapat sekian gitu. Dari situ alhamdulillah banyak yang gabung, banyak yang ingin jualin juga, dan dari situ juga kita pertumbuhannya dari situ, dari modal yang sekian diputar terus jadi tambah banyak gitu. Masya Allah. Sekarang berapa total mitranya nih, Mak? Kalau distributor kurang lebih ada 30. Kalau agen, karena agen ini kita langsung dihandle sama distributor, ada berapa ya? Kalau di itu pada ratusan. Agen Berarti sama memang reseller kita, yang dihandle sama pusat berarti hanya distributor aja ya? bener distributor. Jadi, jadi total ada 30 distributor dan masing-masing distributor punya agen, masing-masing agen juga punya reseller ya. Berarti itu mungkin juga Betul. udah ribuan ya, Mak, totalnya ya, Masya Allah. Iya betul. Jadi kalau di Baby Jet itu kita ada, meskipun sebenarnya di handle sama distributor, tapi pusat juga ikut turun tangan nih. Misal ada reseller, ada agen juga kita kumpulin di grup. Cuman memang belum semuanya kumpul. Kalau agen ini kemarin sempat ada 1 atau 2 grup itu sama reseller juga. Nah itu nanti kita pusat punya apa namanya? Pusat punya pembinaan untuk mereka. Tapi untuk belanja langsung ke distributor sama agennya masing-masing. Oke, jadi agen-agennya dikumpulin, resellernya dikumpulin, itu ada pembinaan, ada fasilitas pembinaan ya dari pusat, tapi untuk ordernya bisa masing-masing langsung ke distributornya. Oke, luar biasa nih, asik nih. Untuk sekarang berarti masih masih buka pendaftaran ya untuk apa? Distributor agen reseller atau distributornya nggak buka, Mak? Kalau distributor kita lewat penyaringan dulu. Jadi kita lewat agen. Nanti biasanya kalau agen penjualannya banyak, kita sebutnya agen premium gitu. Jadi masa apa ya bahasanya ya, masa karantina atau masa pengenalan dulu di agen premium. Baru nanti kalau memang achieve distributor baru kita gabung sebagai distributor.
Oke. Nah, berarti nanti distributor yang lama kehilangan agen yang bagusnya dong. Kalau untuk itu mungkin iya, tapi dari Baby Jab sendiri kita punya prinsip yang namanya rezeki itu udah Allah atur gitu loh. Pasti yang Masya namanya Allah. mitra juga akan apa namanya hilir mudik gitu kan, maksudnya ada yang datang ada yang pergi. Kalau memang itu nanti upgrade itu berarti jadi poin plusnya untuk kita, berarti kita berhasil menumbuhkan agen tersebut dan pasti juga udah Allah ganti sama agen yang baru-baru lagi gitu. Makanya di Baby Jab kita punya prinsip setiap bulan wajib teman-teman nambah mitra baru gitu. Selain membina mitra yang lama, juga wajib mendapatkan mitra baru. Karena apa? Ya, bisnis ini bertumbuh gitu. Kalau agen sama resellernya segitu-gitu aja ya jelas nanti penjualan teman-teman ya bakal segitu-gitu aja. Makanya kita punya prioritas setiap bulannya tim harus apa namanya mempunyai pertumbuhan untuk tim mitranya. Gitu, Ma. Punya pertumbuhan untuk mitranya. Nah, kan ini kan banyak kepala ya, Maya, mengurus 30 dan mostly adalah emak ya, ya nggak sih? Mengurus 30 dengan 30 kepala, dengan 30 sudut pandang yang berbeda, belum tentu nih mereka mau, berarti wah kalau dia naik jadi distributor, aku nanti gimana? Nah, itu gimana, Mak? Untuk kan tidak tidak dengan satu dua kalimat mereka langsung nurut ya, itu kan ada proses untuk menyamakan sudut pandang ya. Nah, apa Mak yang dilakukan dan berapa lama sih Mak? Ini soalnya banyak banget nih curhatan teman-teman tuh ya yang dari resellernya mau naik jadi agen terus ribut deh si agennya. Wah dia kok daftar ke pusat nanti gitu ya. Nanti dari agen mau jadi distributor ya nggak bisa dong Mbak. Nanti aku gimana? Nah, gimana sih Mas solusinya nih kita sebagai sebagai brand owner-nya nih mengurus hal tersebut? Apa yang dilakukan sama Alfi? Oke, awal mula sering gitu. Jadi agen yang resellernya naik agen itu sempat langsung komplain ke saya. Pak Bunda Alfi ini kok gini 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 kok diterima sama pusat. Iya kan itu apa namanya sudah rezekinya dan ketika kapasitasnya si reseller sudah tumbuh ya wajar ketika dia masuk agen gitu. Awal-awal pasti ada kejadian seperti itu, termasuk juga para distributor yang mungkin saja kehilangan agennya karena penjualannya bagus. Tapi mungkin karena gini ya, kita sudah satu, ibaratnya gini, kalau Baby Jab itu sama timnya kita sudah satu visi misi gitu. Kita samakan budayanya, kita samakan visi misinya, agar kedepannya juga tidak sampai terjadi hal-hal yang seperti itu. Ibaratnya gini, ketika ada tim tumbuh, semuanya saling ridho gitu kan. Jadi sebenarnya dari pusat pun kita memberikan fasilitas kepada distributor. Jadi apabila ada agen reseller yang masuk ke pusat, itu nanti akan di-handle sama distributor, dialihkan kalau bahasanya kita, dialihkan ke distributor. Pun juga ketika distributor ada agennya bertumbuh, dia akhirnya jadi teman gitu. Dan bagusnya di Baby Jab itu sama-sama distributor, mereka saling, bukan saling, ibaratnya gini ya, kadang kan ada ketika distributor A ketemu distributor B, ini nih sainganku gitu kan. Tapi kalau di Baby Jab, alhamdulillahnya enggak gitu. Jadi sama-sama distributor, kita justru malah saling sharing, saling support, saling memberikan semangat gitu. Mungkin kalau tipsnya apa, kita lebih ke bonding kali ya. Jadi antar tim itu kita kita apa namanya kita eratkan tali persaudaraannya, kita benar-benar hadir di tengah-tengah mereka agar juga nanti ketika ada suatu hal apapun, ketika temennya upgrade, mereka malah justru senang. Alhamdulillah ini bisa gabung di sini, sama gabung gini gitu. Jadi tipsnya mungkin lebih ke kita dari hati ke hati sama mereka sih. Akhirnya juga mereka membalasnya sama-sama kita juga. Bondingnya yang penting. Bondingnya yang penting. Nah, bondingnya itu masih diurus sama Alfi atau udah ke karyawan? Mungkin kalau dulu-dulu hampir 100% saya gitu ya. Minimal apa namanya menyapa mereka lewat WA gitu. Paling nggak di telepon kalau tidak seperti itu biasanya kalau kita benar-benar ada waktu luang, kita berkunjung ke kotanya beliaunya, kita kunjungin. Tapi kalau untuk akhir-akhir ini saya bantu juga perbantukan tim untuk menjalin keakraban sama teman-teman. Jadi mulai admin itu kita bikin programnya kayak telemarketing kayak gitu. Jadi admin punya jadwal wajib untuk telepon ke distributor. Sama juga salah satunya kan ada dua yang handle, yang satu yang CS, yang satu yang memang fokus untuk apa namanya menghandle tim. Jadi saya delegasikan tugas-tugas itu agar nggak ngerasa kalau pas saya lagi sibuk aku nggak dihubungin gitu. Jadi kalau pas saya lagi repot banget ada tim yang saya minta untuk apa namanya menghubungi teman-teman distributor, menanyakan kabarnya, gimana progresnya, terus habis itu pokoknya jangan sampai kita lost kontak sama distributor gitu deh.
Wah, luar biasa loh. Sampai ditelepon ya, segitu ya bondingnya ya. Luar biasa. Jadi memang bondingnya adalah nomor satu untuk akhirnya menyamakan sudut pandang ya, menyamakan Mm-mm, pola pikirnya benar. bahwa rezeki itu Allah yang atur, bisa dari mana aja, tidak boleh menghalangi pertumbuhan orang lain. Artinya dia memang sudah pantas untuk di level itu. Wah, keren banget nih. Nah, Malvi, kalau untuk pemasaran Baby Jab sendiri, nah itu ya, Mm-mm. lebih banyak menggunakan caranya apa untuk pemasarannya? Kalau pemasaran kita fokusnya kali ini memang baru di Facebook dan sama di Instagram. Kemarin sempat di TikTok, tapi karena memang yang tim handle-nya belum belum ada, jadi kita belum dulu. Kita masih skip dulu TikTok-nya. Kita maksimalkan di Facebook sama di Instagram-nya. Termasuk kemarin ada banyak sekali apa namanya insight waktu kelas waktu ikutan mentoring sama Mbak Muri kan. Kita bikin program di Facebook ABCD, bikin di Instagram itu ketika dijalankan impact-nya luar biasa banget gitu. Dari Masya yang Allah. awalnya apa namanya lead yang masuk itu hanya puluhan, nggak sampai 100, 1 bulan kemarin kita coba tembus 200 berapa gitu 1 bulan 200 hampir 270 kalau nggak salah. Jadi Masya yang Allah. bulan ini kita targetkan lebih tinggi lagi dengan mengikuti beberapa triknya yang kemarin Mbak Puri sampaikan juga di Facebook maupun di Instagram juga. Meskipun kemarin kita belum bisa eksekusi 100%, itu mungkin baru sekitar berapa ya? 40% kali. Tapi sudah ada impact-nya gitu. Masya Masya Allah banget. Allah, langsung eksekusi ya. Nah, berapa orang sih Mak yang bantuin Mak Alfi untuk eksekusinya di kantor nih? Kalau di tim penjualan sama pemasarannya itu kita ada konten kreatornya ada 1 orang, pemasarannya 2, sama tim penjualannya 2, ada 5, Ada ada lima 5 orang. karyawan. Oke. Kalau yang bagian produksi ini maklum atau punya penjahit sendiri? Kita maklum, cuman itu penjahit yang kita didik gitu. Jadi kalau di Bojonegoro kan belum ada konveksi yang harus kita kerjasama bikin anu gitu kan belum. Jadi kita kita bikin apa namanya penjahit binaan yang di situ nanti kita sebutnya vendor A, B, C. Nanti dia yang kita kasih garapan gitu untuk produksinya. Kalau untuk diproduksi sendiri, tim intinya kurang lebih ada sekitar 10 orang kali ya. 10 di tim produksinya, terus di apa namanya di vendornya tadi ada sekitar 30 orang kalau nggak salah. Masya Allah, dari Baby Job ini udah menjadi peluang rezeki untuk puluhan orang ya. Bahkan kalau dihitung dengan mitra-mitranya itu udah lebih dari 1.000 kayaknya ya. Masya Allah. Nah, eh, amazing ya dari 9 kali gagal yang akhirnya ke 10 inilah gitu kan ya. Ke 10 inilah yang benar-benar ada buah manisnya dan cukup jangka panjang karena masuk tahun ke-6 ya Mak ya. Nah ini berarti ngejalannya bareng suami ya. Bareng Nah, suami. Gimana Mak pembagian untuk tugasnya untuk couple-planner-nya? Kalau pembagian tugas mungkin kemarin-kemarin ini kita masih campur aduk ya, masih campur-campur. Jadi saya kadang diproduksi, kadang apa namanya diminta ke marketing, pun juga sekarang apa namanya lebih kita fokuskan. Jadi ada beberapa persen saya masih ngecek produksi, tapi selebihnya dihandle sama suami gitu. Jadi kalau dulu mungkin saya masih full di produksi, suami di marketing, sekarang dibalik. Saya lebih banyak di marketingnya, menghandle tim dan juga agen distributornya, yang suami lebih dominan di produksinya gitu. Mungkin saya kalau di produksi hanya tentang perencanaan aja, bikin perencanaannya, nanti timelinenya selebihnya saya serahkan sama suami. Pun juga di marketing, suami lebih bikin perencanaannya, saya eksekusi gitu. Oke, jadi sudah punya ranahnya masing-masing ya, nggak saling lempar tanggung jawab, nggak saling tumpang tindih kerjaannya ya. Apa sih Mak yang pasti kan ya nggak mungkin mulus-mulus aja ya, adalah ribut-ribut kecilnya ya sama couple partner ya. Nah ini mungkin teman-teman juga sedang mengalami di tahap itu tuh gitu kan ya. Apa sih Mak biasanya strateginya kalau untuk apa ya melerai konflik kalau lagi ada ribut sama suami? Apa nih yang biasa dilakukan sama kalian? Ah, iya, sering ya. Jadi yang namanya couple pasti nggak bakal adem ayem gitu. Karena urusan kita hampir 24 jam sama-sama. Urusan perusahaan kita yang handle, urusan rumah kita yang handle. Kadang kalau kita lagi sama-sama apa namanya pengen saling menang gitu, akhirnya
Akhirnya ya terjadilah pertengkaran gitu. Tapi yang pasti dari kita sendiri mungkin lebih ke ini ya. Yang tadi yang pertama pembagian job desk-nya yang pasti jelas gitu. Saya mengerjakan apa, suami mengerjakan apa itu yang pertama. Terus habis itu yang kedua kita lebih saling ini ya, saling pendewasaan aja. Jadi kita sempat ada di posisi ditegur sama salah satu guru kami gitu, yang namanya pasangan itu di bawah, apalagi di bawah 40 tahun ya, pasti yang namanya sikap kedewasaan itu belum belum matang sempurna gitu. Tapi tergantung tergantung kitanya itu mau mau ibaratnya mau mengkarbit itu atau mau ngediemin. Nah, dari situ kita lebih lebih banyak muhasabah gitu. Iya ya, ini kalau kita terus-terusin seperti ini, kita nggak bakalan jadi pasangan yang dewasa gitu. Mau ribut ya tiap hari pasti ribut gitu kan. Tapi akhirnya kita sendiri yang meredam emosinya gitu. Ibaratnya suami yang salah, saya harus harus mengingatkan. Begitupun juga saya, ketika salah saya diingatkan. Tapi yang pasti biasanya kita gini sih, sama-sama nggak merasa bersalah, sama-sama sama-sama merasa benar, sama-sama tidak merasa oh ini salahku gitu kan. Padahal seharusnya ketika kita Dan salah, sama-sama nggak mau disalahin. bener, karena karena kita ngerasa eh ibaratnya gini ya, kita sering merasa ini perusahaan punya gue gitu kan, ini punya saya gitu. Jadi seolah-olah ada dua nahkoda dalam satu kapal. Akhirnya ketika itu sudah ini, akhirnya timlah yang jadi korban gitu. Dia ngelihat kita berantem gitu. Ya kalau lama-lama gini ya kita nggak enak juga sama tim gitu. Akhirnya salah satu di antara kita harus saling ibaratnya gini, ketika yang satu naik kita harus turun gitu kan. Makanya dari sini pun saya juga merasa udah, nah kodenya diserahin sama suami, saya ngikut gitu. Kecuali mungkin kalau ada salah satu pendapat saya yang benar, saya harus menyusun menyusun ibaratnya apa ya? Menyusun data fakta, karena kalau laki-laki kan harus pakai data ya. Ini nanti biar saya sodorkan dan ini nanti sebagai oh gitu kan gitu. Jadi lebih lebih ke saya menyerahkan posisi leadernya di suami. Karena memang saya percaya kalau lelaki itu pemimpinannya lebih nggak pakai emosional ya. Beda sama kita emak-emak yang apa dikit ganti sistem apa-apa berdasarkan emosional aja. Kalau laki-laki itu lebih pada apa fakta yang ada gitu. Lebih ke itu sih Mak, kita lebih pendewasaan diri, yang pasti pembagian tadi job desk-nya harus jelas juga, terus harus harus saya yang sebagai ibaratnya anak buah ya, mau dianggap sebagai anak buah, saya harus percaya sama leadernya sebagai nahkodanya di kapal ini. Iya, sebagai anak buah pun harus nerima pemimpinnya, sebagai pemimpin harus sabar ngebimbing bawahannya ya. Ketika dikritik sama bawahan juga harus terima ya, itu ya. Si Benar-benar. atasan ketika dikritik sama bawahan harus terima, ketika bawahan diarahin sama atasan ya harus nurut juga. Oke. Luar biasa nih. Teman-teman yang mau ikut bertanya silakan ketik di komen ya. Kita masih ada waktu kurang lebih 15 menit lagi. Silakan yang mau bertanya. Nah, Mak, ini kan sebenarnya baby job ini kalau kalau menurut aku ya memang potensial banget ya karena di mana pasti anak selalu bertambah ya kan ada lagi yang anak baru anak baru anak baru. Nah, kira-kira kalau menurut Mak Alvin ya, prediksi Mak Alvin tipe yang itu nggak sih visioner yang misalnya 5 tahun lagi ini mau seperti apa sih si baby job ini? Oke, kalau sebenarnya di Baby Jab sendiri kita memang sebenarnya melihat peluangnya ini memang bagus ya. Makanya kita sampai bela-belain ini harus diseriusin gitu. Sampai suami juga ikut nyemplung di sini. Nggak mungkin dia karena suami itu gini, memutuskan sesuatu itu pasti ada sebabnya gitu kan. Akhirnya kita jalanin berdua. Nah, untuk 5 tahun ke depan kita memang harapannya itu nggak hanya Baby Jab yang kita handle. Kita ingin melebarkan di produk di atasnya Baby Jab ada 6 sampai 12 tahun. Itu yang masih kita apa namanya kita garap untuk prosesnya. Dulu sempat sebenarnya udah sempat kita mau bikin, cuman karena kita SDM-nya sistemnya juga belum kuat, akhirnya kita pending dulu. Kita pending dulu untuk produknya. Nah, kedepannya memang kita ingin bikin Baby Jab itu nggak hanya produk bayi aja. Nggak hanya produk balita aja. Ada nanti insya Allah di usia 6-12 itu tadi, pengennya juga nanti ada untuk produk cowoknya. Kalau ada baby jab katanya ada baby boy gitu, banyak yang ngasih masukan gitu. Ada juga untuk family-nya. Jadi nanti sebenarnya banyak rancangan yang ingin kita eksekusi sampai 10 tahun ke depan gitu, Mak. Amin, amin, kabul ya Allah, kabul, kabul. Amin. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Nehi Maria 13. Bagaimana cara gabung ke Baby Jab?
Oke, nanti untuk gabung di Baby Jab, bisa ada di link bio-nya Baby Jab, itu ada CS nanti yang bantu handle teman-teman untuk gabung kemitraan. Nanti bisa WA ke situ, Oke. di linknya nanti bisa diklik aja, bisa dibantu sama adminnya. Udah ada di link Siap. Instagramnya Baby Jab official. Oke, nanti akunnya aku ketik di caption ya teman-teman ya. Nanti video ini akan aku share di TV. Oke, berarti bisa ya masih menerima gabung mitra ya? Iya, Oke. ada Lalu ada reseller, pertanyaan ada lagi. agen juga. Ada reseller, ada agen. Oke. Ada dari Miss Ida. Mak, untuk memulai sistem reseller, apakah sekarang masih memungkinkan? Karena sekarang kayaknya market share-nya makin kecil, banjir banget baju muslim. Nah, kalau tadi dari Mbak Alfi bahwa ini potensial market ya. Nah, ini dari Miss Ida nih, kayaknya udah makin kecil deh. Nah, gimana sebenarnya menurut Pak Mbak Alfi yang sebagai pelaku nih? Mm-mm. Oke, sebagai reseller, apakah sekarang masih memungkinkan? Sangat memungkinkan, teman-teman. Jadi kalau dilihat potensinya, ini sebenarnya kalau buka data lebih enak lagi ya. Untuk balita Kamu T di ya? kemarin sempat Mbak gimana? Alfi T, Stevie-nya. Kamu T. Iya, Stevie-nya T. iya, thinking aku TE. Oke. All about data. Iya, aku nggak bisa ngomong kalau nggak ada datanya ya. Jadi nggak omong kosong. Jadi apa namanya, untuk potensial market masih sangat banyak. Jadi balita itu pasti semakin hari semakin bertumbuh gitu ya. Karena semakin semakin banyak kelahiran juga, yang pastinya itu marketnya selain marketnya juga nambah, kita juga pasti market share-nya ini masih bagus banget kalau untuk hijab anak-anak gitu. Mungkin kalau kalau dibandingkan sama hijab dewasa pasti jauh ya. Hijab dewasa kebutuhannya lebih banyak. Cuman market share-nya itu lebih lebih banyakkan anak-anak gitu, Mas. Jadi kalau memang mau gabung reseller, hayu aja. Apalagi ini momentumnya mau lebaran, pasti banyak banget yang nyari hijab untuk anak-anak dan keluarganya gitu. Terutama di Baby Jab juga. Apalagi untuk lebaran kali ini, banyak produk baru yang akan kita sajikan ke pengguna Baby Jab. Gitu. Oke. Nah, ini ternyata Miss Ida ini intuiting Mm-mm. extrovert ya. Intuiting tuh idenya banyak, tapi lemah kadang di Banyak. eksekusinya. Ya, asik. Ayo Miss Ida, jangan kebanyakan mikir. Ya, idenya banyak banget, tapi eksekusinya, ayo ya harus ketemu sama orang sensi, sama orang T, ya biar tereksekusi kamu ya. Ternyata Mbak Alfi sama aku sama nih, sama-sama TE, all about data ya, data lagi, data lagi. Ada Mak Cucu. Waalaikumsalam Mak Cucu. Alhamdulillah baik. Oke. Mak tadi kalau ngebahas tentang mau menjelang apa di Ramadan ya. Kalau di Baby Jam nih launchingnya sebulan berapa kali, Mak? Kalau kali ini kita launchingnya 2 kali. Jadi per 2 minggu kita ada produk baru yang di launching. Kayak kemarin juga, ini besok insya Allah tanggal awal bulan tanggal 15. Tanggal 15, 16 itu sudah pengiriman produk untuk Sabrina. Itu seri pom-pom yang lagi best seller juga di Baby Jab. Restock, udah sebenarnya itu produk restock, cuman sering diminati gitu. Jadi permintaannya banyak banget. Terus nanti ada akhir bulan sama akhir bulan sekitar tanggal 29-30 itu untuk launching produk yang It Series, Oke, dua jadi kali launchingnya launching. sebulan 2 kali. Itu PO atau ready semua, Mak? Kita sebenarnya sistemnya ready stock, cuman kalau pembelanjaannya distributor itu kita bikinnya PO tapi terbatas. Jadi misalnya nih 1 minggu sebelum barang kita distribusikan, kita bahasanya open PO. Padahal sebenarnya itu ready stock juga sih. Kita open PO, siapa yang masukin nanti pasti dapat gitu. Kecuali memang udah ada warning produk yang limit, baru mereka nggak dapat gitu. Sempat kemarin beberapa kali bikin yang langsung ready gitu kan, maksudnya ready hari ini, di open order hari ini, langsung ludes, tapi saya banyak diteror banyak orang gitu. Karena nggak kebagian, akhirnya kita bikinlah Karena terlalu PO tapi mepet ya. terbatas, waktunya cepat. Bener. Oke. Siap. Jadi sistemnya PO juga. Sebenarnya PO itu karena bahannya udah jalan produksi, cuma belum belum selesai, Iya. tapi kita udah infoin ke mitra ya, dan akhirnya udah diorder juga sama mereka ya, Masya Allah. Ini dari Mak Cucu. Iya nih Mak Cucu, kalau mau jadi reseller atau agennya BBJ bisa ya, nanti akunnya aku mention aku masukin di caption.
Ada dari Mailinda Dina. Waalaikumsalam. Di pasaran kan banyak tuh produk anak-anak muslim. Nah, untuk baby jab sendiri, apa sih yang diunggulkan kebanding produk lainnya? Oke, kalau di Baby Jab sendiri, kita memang pakai bahannya yang premium ya. Jadi yang adem, yang nyaman untuk anak, dan juga Baby Jab ada garansinya. Jadi kalau misal teman-teman beli produk, kalau mungkin di pasar ada beli produk reject itu udah kan nggak bisa diretur gitu kan. Tapi kalau di Baby Jab kita ada garansi kualitas produknya. Kalau misal ada misal nih salah size apa tuker, nanti ada jaminan garansi dari pusat gitu. Oke, ada garansi tuh, Ma, ya, Masya Allah. Jadi kita juga sebagai distributor atau agen atau reseller nyaman ya jualinnya ya, karena dari pusat ada garansi, ada tanggung jawab, Ma. Jadi kalau nanti ternyata baru cuci langsung berudul ya, itu kan misalnya yang baju-baju murah tuh kayak gitu tuh, ternyata rusak nih, nah itu dari pihak pusat ada tanggung jawabnya bahwa ini memang kualitasnya di premium. Nah, kalau ngomongin tadi mengenai bahwa oh udah banyak banget di pasaran gitu kan ya, sekali lagi tentunya kita harus punya keunggulan ya, Mak ya. Dan lebih kalau bagi aku lebih senang jualan di barang premium dibanding jualan barang murah meriah gitu ya. Yang artinya value-nya mereka balap-balapan di lebih murah, lebih murah, lebih murah. Kalau kita ngomongin barang lebih murah, pasti toko sebelah lebih murah ya nggak sih? Jadi mendingan kita main di premium sekalian. Setuju nggak sih, Maaf Alfi? Benar banget. Jadi dari awal juga kita produksi Baby Jab itu udah kita nggak mau bersaing sama yang market di pasaran gitu. Udah takut berdarah-darah banget Red Ocean. Jadi kalau kita lebih milihnya kita premium karena dari situ kita dapat ibaratnya apa ya? Kita mau banyak keuntungan gitu. Selain nanti juga ketika kita jualannya premium, pasti kita yang pertama dapat pelanggannya loyal. Mungkin dia nyari Baby Jab kalau nyarinya tuh hanya produk murah gitu kan. Selain itu juga banyak juga keuntungan yang bisa kita bagi juga ke mitra. Misalnya untuk point reward, untuk apa namanya sekedar bagi-bagi hadiah di tim gitu kan. Kita bisa pakai itu daripada kita jualannya banting-banting harga, keuntungannya dikit, ya malah capek semuanya gitu kan, Nak. Oke, jadi itulah asiknya main premium. Pengiriman keluar Kalimantan Selatan via apa? Sekalian nih beli dulu buat anak sampel kalau untuk keluar Jawa mending main di produk premium karena ongkir-ongkir. Gimana nih? Oke. Kalau pengiriman Kalau keluar Kalimantan Selatan via apa? Kalau untuk di luar Jawa mending main produk premium ya katanya. Oke, Karena jadi kalau nanti kalau itu kalau produk murah mahalan di ongkir ya. Kalau produk yang bukan premium ya Maya, gitu nggak sih Malvi? benar banget. Benar banget. Tapi nanti itu kembali ke pilihan ya, teman-teman mau pilih produk premium atau produk yang biasa itu sebenarnya tergantung pilihan kita masing-masing gitu. Kalau ada banyak yang teman-teman saya juga yang berhasil main di merek yang biasa, yang merek pasaran itu banyak. Meskipun untungnya cuma 1.000 2.000, tapi bisa mengkalibrasi banyak banget. Ada yang sukses, ada juga yang memang dia fokusnya main di premium, sukses juga banyak gitu. Tergantung kita cara mainnya sebenarnya. Terus habis itu pengiriman keluar Kalimantan Selatan via apa? Itu nanti admin yang lebih paham sebenarnya ya. Cuman bisa dibantu juga di Baby Jab ada banyak mitra juga yang tersebar di luar Pulau Jawa. Di Sulawesi ada, di Sumatera, di Kalimantan. Nanti tinggal coba dicek di Baby Jab Partner. Itu nanti ada kontaknya agen sama distributornya Baby Jab. Nanti barangkali teman-teman bisa ngecek di wilayah teman-teman udah ada atau belum gitu. Oke, siap. Jadi nggak masalah tuh Maya kalau pengirimannya kemana-mana juga sebenarnya distributor baby jabnya udah banyak di beberapa kota ya. Jadi ongkos kirimnya malah jauh lebih murah sebenarnya karena dekat dengan para distributornya. Oke, Mak, tadi kan udah 9 kali ganti bisnis ya. Nggak semua orang loh punya apa ya daya juang. Mereka udah gagal sekali, udah langsung nyerah ya. Aku mah kayaknya nggak bakat deh berdagang, gitu kan ya. Udah gagal 3 kali, wah ini mah kayaknya aku nggak cocok deh di bisnis, balik lagi deh ke karyawan misalnya gitu ya. Apa sih sebenarnya Mak yang membuat Mak Alfi yakin deh gitu? Mungkin setelah ini berhasil, gagal. Mungkin setelah ini berhasil, gagal. Tapi apa yang membuat Mak Alfi yakin bahwa ya, bisa kok yang berikutnya gitu? Gimana nih Mak untuk menghalau rasa putus asa? Oke, jadi yang pertama kita udah siapin dulu mimpinya kita. Kita harus punya big dream.
apa impian terbesar yang ingin kita capai gitu. Tanpa namanya impian, tanpa namanya sebuah impian, kita itu apa namanya etos kerjanya atau effort yang kita keluarkan nggak bakal segede ini gitu kan. Itu yang pertama, kita harus setting impian kita dulu apa gitu. Karena saya sama suami kita pemimpi besar, kita ingin jadi orang kaya yang manfaat. Muslim itu harus kaya, harus bisa berbagi manfaat dengan banyak orang kayak gitu. Makanya itu yang pertama yang membuat kita tidak boleh menyerah gitu. Banyak orang-orang yang ingin kita bantu, banyak impian yang ingin kita capai. Yang kedua, ini sebenarnya jadi obat juga ketika saya jatuh, ketika saya sama suami tutup bolak-balik ganti bisnis, tutup bisnis, nggak berhasil, dicemooh banyak orang. Yang namanya orang pasti punya jatah kegagalan gitu kan. Entah itu sekali, dua kali, banyak kali, itu sudah pasti gitu. Makanya habiskan dulu jatah gagalmu, mumpung kalian masih muda gitu kan. Mumpung masih muda, habisin aja. Udah nggak peduli udah berapa kali kita gagal. Yang pasti kalau lama-lama jatah gagalnya kita udah habis, Allah kasihan kok. Pasti ngasih kita sebuah keberuntungan, sebuah keberhasilan gitu. Dua itu sih Mas sebenarnya. Yang pertama kita punya impian, yang kedua kita yakin pasti kita tuh udah dikasih jatah gagal gitu, dan kita harus menghabiskannya gitu. Dan tadi kalimat terakhirnya tuh, bikin terus bangkit sampai Allah kasihan. Gitu ya. Karena kepada siapa lagi kita merengek-rengek ya Maya gitu kan, yang kita udah doa iya, ikhtiar iya gitu ya, biar tinggal nunggu Allah kasihan, yang akhirnya ya ampun kasihan banget sih kamu ya, udah nangis-nangis udah capek-capek dikasih lah akhirnya gitu kan ya. Masya Allah luar biasa. Maaf ya, terima kasih banyak loh ini. Luar biasa perjuangan untuk bangkitnya. Tidak semua perempuan bisa bangkit, tapi ternyata ini sudah ada contohnya seorang muslimah inspiratif. Teman-teman, tadi ayo habiskan jatah gagalmu sekarang, mumpung masih muda, mumpung masih sehat, mumpung masih ada umur. Terus aja nikmatin. Kan mungkin juga kita pakai ini, Man. Kayak ketika kita belajar ngaji, Allah nggak harus kok kita tuh lancar ngaji, tapi ketika kita baca abata aja itu pahalanya udah gede banget ya kan ya. Allah sudah menghitung pahalanya kita dari prosesnya. Allah tidak hanya melihat hasilnya, tapi dari prosesnya juga itu sudah berlimpah dengan pahala yang luar biasa. Terima kasih banyak Mbak Alfi, Allah kabulkan semua impiannya. Amin. Allah Ya mampukan Allah. untuk mewujudkan impian-impian besarnya yang orang-orang gila atau mimpi besar ini ya. Amin. Orang-orang muslim memang benar harus kaya, orang-orang muslim harus jadi orang kaya yang bermanfaat, karena kalau kekayaan dan kekuasaan adanya di orang baik, seperti inilah hasilnya ya, bisa memberikan manfaat untuk banyak orang, bahkan ada ribuan orang loh, luar biasa Mbak Alfi. Salam untuk suami ya Mbak, sukses terus untuk baby Iya. jobnya. Terima kasih teman-teman yang udah nyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.